Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunjung Indra Setiawan, NPM 1901010061, kelas manajemen 19B, ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu PT Astra Daihatsu Motor. Oke, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Yang pertama adalah PT Astra Daihatsu Motor ADM adalah salah satu perusahaan industri otomotif di Indonesia yang memproduksi kendaraan beroda 4, yaitu mobil. Mobil yang diperlukan oleh PT Astra Daihatsu Motor adalah Terios, Xenia, Grand Max, Pickup, Luxio, dan Ayla. Selain memproduksi mobil dengan merek Daihatsu, PT ADM juga memproduksi mobil yang bermerek Toyota, yaitu seperti Rush, Avanza, dan Agya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Astra Daihatsu Motor. Yang pertama, visi. Visi dari PT Astra Daihatsu Motor adalah menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik, dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia atau SDM, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Dalam arti tidak ada pembuangan limbah sembarangan atau dan lain sebagainya yang istilahnya tidak menyenggol di lingkup lingkungan. Di sini, PT Astra Daihatsu Motor sering melakukan ekspor dan impor. Alasannya, yang pertama, komoditas tradisional. Komoditas tradisional ini biasanya sebuah perusahaan memproduksi suatu komoditas sebagai lanjutan ekonomi zaman kolonial seperti karet, kopi, teh, lada, lengkawang, timah, tembaga, dan hasil tambang lainnya seperti lainnya. Hal ini kemungkinan berlanjut kepada kegiatan ekspor sekarang yang dilakukan oleh PT Astra Daihatsu Motor. Yang kedua, optimalisasi laba. Di sini, selain menjual suatu produk dalam negeri dengan ekspor, sebuah perusahaan mampu memperluas daerah penjualan sampai ke luar negeri. Contohnya di PT Astra Daihatsu Motor ini. Selain itu, jenis barang yang ditawarkan menjadi tidak terbatas untuk konsumen dalam negeri saja. Yang ketiga, penelusuran pasar. Penelusuran pasar ini bagi perusahaan yang mempunyai pasar domestik yang kuat. Ekspor merupakan peluang untuk melakukan disertifikasi pasar yang dapat memperkuat kedudukan komoditas dan perdagangan. 4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas, excess capacity. Jika kapasitas produksi suatu industri masih belum melebihi kapasitas mesin, maka sisa kapasitas idle capacity dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor. Yang kelima, export oriented. Ekspor oriented ini terdapat industri-industri padat karya yang sengaja pindah dari negara-negara industri seperti Jepang, Korea, Taiwan, ataupun Singapura ke Indonesia dengan tujuan relokasi industri pabrik suatu garment dan sejenisnya. Poin kelima ini adalah yang memperkuat alasan PT ADM melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang selanjutnya adalah kita membahas dengan kelebihan dan kekurangan dari PT Astra Daihatsu Motor ini. Kelebihannya dari PT Astra Daihatsu Motor ini, yang pertama tetap di bagian kualitas, terus yang kedua ada kuantitasnya, benchmarknya produknya ini, terus prestasi yang dimiliki oleh PT Astra Daihatsu Motor, terus mudah dapat mendapatkan spare part, spion service, dan spare part yang lainnya, terus dealer atau showroom yang tersebar di seluruh Indonesia, teknologi yang canggih, kemajuan teknologi yang canggih di dunia otomotif. Terus ada low price produk yang harga jual produk yang terjangkau semakin membuat masyarakat mudah untuk membeli produk ini. Di kelemahannya yaitu selain sisi kekuatan yang telah saya coba analisis, kali ini saya mencoba untuk menganalisis sisi kekurangan atau weakness dari PT Astra Daihatsu Motor ini. Sisi kurangnya ini dianalisis untuk terus memperbaiki kinerja dan perkembangan kedepannya PT Astra Daihatsu Motor ini untuk tetap terus bersaing di pasar otomotif. Yang kedua, model atau desain yang kurang modis. Yang selanjutnya ada produk yang abnormal, yang beberapa varian produk dari Astra Daihatsu Motor ini mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan di masyarakat. Yang selanjutnya, part ini cenderung mahal. Spare part atau suku cadang yang relatif mahal mempunyai faktor penjualan produk terhadap daya beli masyarakat. Begitu dari presentasi hasil pemaparan saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.